Halo Sobat Kabuzan, ya, saya baru selesai melakukan sedikit aktivitas olahraga ringan di siang hari. Ini hari ke-15 insya Allah di bulan Ramadan, pertengahan bulan puasa. Tapi di video kali ini saya akan membahas sosok yang sangat fenomenal. Ia adalah seorang prajurit TNI Angkatan Laut, kelahiran dari Sumba, Nusa Tenggara Timur, dan mampu berlari sejauh 3.900 meter, 3,9 km dalam waktu hanya 12 menit. Ya, baterai A semata 12 menit, ia mampu berlari sejauh 3.900 meter ketika menjadi pacer atau pemandu lintasan bagi para peserta seleksi. Rekornya ini tercatat di Garmin Connect, di websitenya beliau, dan saya buka, saya coba bahas. Sungguh sangat fenomenal. Dalam waktu 12 menit ia bisa berlari mendekati 4 kilo, 3.900 meter. Padahal untuk mencapai nilai 100 bagi usianya yang masih di bawah 40 tahun, itu cukup dengan berlari 3.200 saja. Jadi Pak Jeffrey ini bisa berlari lebih jauh daripada nilai maksimal 100 yang dipersyaratkan. Mari kita lihat bagaimana performa Jeffrey ketika berlari sejauh 3.900 meter hanya dalam kurun waktu 12 menit. Tentu saja ini bukan suatu hal bagi Jeffrey, ya. Tentu saja ini bukan suatu hal yang aneh, mengingat Jeffrey juga adalah seorang atlet triathlon yang biasa berlari, berenang, bersepeda jarak yang sangat jauh. Dan baru-baru ini beliau memenangkan perlombaan duathlon di Sungai Liat, Bangka Belitung, dan menjadi juara satunya. Mari kita lihat bagaimana performa Jeffrey ketika berlari sejauh 3.900 meter tersebut. Selamat menyaksikan. Miliki oleh Jeffrey Kabuladewa, dan saya akan tunjukkan bagaimana penampilan Jeffrey Kabuladewa saat menjadi pacer atau pemandu lintasan dalam tes Samapta yang dilakukan pada tanggal 10 Maret 2023. Dan ini catatannya, ia berlari sejauh 3,9 km atau 3.900 meter dalam kurun waktu 11 menit 57 detik atau 12 menit dengan pace 3 menit 4 detik per kilometernya. Ini sangat fantastis karena nilai 100-nya saja hanya 3.200. Jadi Jeffrey berlari lebih dari nilai 100. Dan ini tentu saja bukan hal yang mudah. Dan mari kita lihat bagaimana performa dari heart rate serta pace yang dia lakukan. Untuk elevasinya datar karena memang di lintasan, ya. Nah, ini pace yang dia gunakan. Dia langsung sprint di menit pertama dengan pace 2 menit 23 detik per kilometernya. Ini sangat cepat sekali, di bawah 3 menit pace-nya. Kemudian dia bisa mempertahankan pace di bawah 3 sampai menit keempat. Ia masih bisa berlari di bawah 3 menit pace-nya, ya, di menit keempat. Setelah menit keempat ia mulai sedikit melambat, namun tetap masih di angka 3,04, 3,12 paling tinggi, ya, per kilometernya. Dan terakhir setelah 12 menit diperoleh average-nya 3 menit 4 detik untuk setiap kilometernya. Luar biasa kecepatan berlarinya. Dan yang menakjubkan adalah heart rate-nya. Bisa dilihat heart rate-nya ketika dia mulai di 118, ya, beat per menit. Kemudian seiring dengan peningkatan pace yang dia lakukan, maka terlihat heart rate-nya pun meningkat sampai titik tertinggi ada di sini. Titik tertinggi 163 beat per menit, ya. Ini luar biasa, masih sangat ideal, ya, masih sangat baik karena pasti ini masih berada di training zone-nya Pak Jeffrey, ya. Terus dan stabil di sekitar 150, ya. Sehingga akhirnya average heart rate-nya pun hanya 150 beat per menit. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana bedanya antara seorang yang terlatih, ya, heart rate yang terlatih dengan heart rate seseorang yang tidak terlatih. Seperti saya sendiri, heart rate saya kalau dengan sudah jelas saya tidak bisa untuk
pace seperti ini ya terlalu cepat untuk usia saya, apalagi 51 tahun, dan saya pun tidak terlatih untuk bisa berlari sekencang itu, dan heart rate saya pasti sudah di atas 180-an, yang mana pasti sangat membahayakan itu ya. Dan ini bisa dilihat run cadence-nya. Run cadence itu berarti jumlah langkah yang dilakukan untuk setiap menitnya ya. Nah, bisa kita lihat di sini ketika 1 menit run cadence-nya berarti langkahnya dalam 1 menit itu 209 langkah. Berarti ini sangat cepat sekali langkahnya. Itu menunjukkan kecepatan lari yang sangat tinggi ya. Dan ketika di menit ke-3 ya, langkahnya pun hampir sama, 207, tadi 209, sekarang 207. Kemudian agak sedikit menurun di menit ke-541 menjadi hanya 197 ya, namun dekat ke angka tadi juga, dekat ke 207, hanya selisih 10 ya. Dan terus meningkat, kelihatannya dia Jeffrey sprint di menit ke-10 kembali lagi ke posisi cadence awal, yaitu 209 steps per minute ya. SPM itu steps per minute karena ini menunjukkan jumlah langkah dalam setiap menitnya. Dan untuk temperatur yang tadinya diukur 35, temperatur menunjukkan rata-rata temperaturnya 30 derajat Celcius. Ini hasil yang diperoleh dalam lari 12 menit tersebut tercatat oleh Garmin. Dia berlari sejauh 3,9, kalori yang dibakar 156, dan ini masih berada di zona aerobik. Tadi seperti saya sampaikan bahwa heart rate-nya itu masih berada di training zone gitu ya. Sementara tidak ada yang anaerobiknya ya. Jadi dia tidak melakukan yang anaerobik. Berarti sangat bagus ini. Volume oksigen maksimalnya sangat baik gitu. Heart rate-nya rata-ratanya adalah 150, sementara heart rate tertinggi hanya 165 ya. Luar biasa ini. Dan beberapa catatan-catatan lain yang direkord oleh Garmin. Dan tadi kita sudah lihat bahwa kadensnya adalah 205 steps per menit atau 205 langkah per menitnya, sementara untuk yang maksimal yang paling cepat itu 216 langkah per menitnya. Dan jangkauan larinya bisa dilihat bahwa jangkauan larinya setiap langkahnya itu rata-rata sekitar 1 meter 59 cm, berarti hampir 1,6 meter setiap langkahnya. Sudah larinya kencang ya. Jangkauannya pun sangat jauh ya, karena tinggi badannya juga di atas 170, jadi memungkinkan untuk menjangkau lebih jauh daripada yang tingginya di bawah itu. Ya, ini tampilan dari Jeffrey Kabuladewa ketika beliau menjadi pacer atau pemandu lintasan saat tes Samapta pada tanggal 10 Maret 2023, di mana beliau bisa mencapai 3,9 km dalam waktu 12 menit. Ini adalah angka yang sangat fantastis. Karena nilai Samapta 100 saja untuk seumuran beliau itu hanya 3.200 ya, tapi beliau bisa menunjukkan 3,9 km. Berarti jauh di atas nilai yang tertingginya pun ya. Luar biasa.